Suatu hari di zaman modern seperti saat ini, hiduplah sepasang sahabat perempuan yang memiliki ikatan hubungan yang erat. Mereka adalah Dea dan Rara. Kedua perempuan dengan kepribadian yang berbeda itu telah bersahabat sejak mereka menduduki bangku SD. Hingga saat ini, keduanya bersekolah di SMA Sendri Nara. Rara adalah salah satu perempuan dari kedua sahabat itu. Rara memiliki postur tubuh yang mungil serta wajah yang imut, membuatnya terlihat sangat menggemaskan bagi sebagian orang. Sifatnya yang polos dan ramah pun membuatnya mudah berteman dengan siapapun yang ia temui. Sedangkan Dea adalah sahabat dari Rara. Lain halnya dengan Rara yang imut dan periang, Dea memiliki cukup banyak perbedaan. Perempuan dengan wajah yang terlihat sedikit dingin itu memiliki sifat yang cuek dan cenderung anggun. Meski begitu, dia memiliki aura pelindung yang selalu bisa Rara dapatkan setiap kali siapapun mencoba untuk mengganggunya. Sejak dulu dia tidak pernah bisa mempunyai teman. Tapi entah sejak kapan, seorang perempuan dengan dua ikatan kecil di kedua sisi rambutnya datang menghampiri Dea yang saat itu berumur 7 tahun. Perempuan manis bernama Rara itu bahkan memberikan Dea sebuah permen lollipop dengan pita merah yang menghiasinya. Jujur saja ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan hal seperti ini. Tapi sepertinya pertemuan mereka berujung baik. Hingga sekarang keduanya berteman dengan baik. Suatu minggu yang cerah, Dea menelpon Rara untuk mengajaknya bertemu. Dea ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting kepada Rara. "Ra, aku ingin bertemu denganmu," ucap Dea ketika panggilan teleponnya tersambung. "Ada apa?" jawab Rara bingung. Tumben sekali sahabatnya menelponnya untuk bertemu dengan nada serius seperti ini. Biasanya Dea akan berteriak senang ketika mereka sedang saling berkomunikasi melalui telepon. "Aku ingin membicarakan sesuatu. Apakah ada waktu?" "Apakah hal tersebut benar-benar penting hingga kau mengajakku bertemu?" tanya Rara semakin bingung. "Mungkin iya," balas dia singkat. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bertemu dan berbicara sebentar. Keduanya memilih untuk mengobrol selama beberapa menit. Selama perbincangan, Dea hanya merespon Rara dengan deheman singkat. Ketika Rara ingin bertanya kepada Dea mengenai perilaku anehnya hari ini, dia lebih dulu memotong kalimatnya. "Aku ingin menjadi pacar Boy," ucap dia tegas. Rara yang mendengar hal itu pun sontak kaget. Bagaimana tidak, Boy adalah pacar Rara selama kurang lebih 3 bulan lamanya. "Apa kau gila?" balas Rara marah. Rara memilih untuk pergi dengan kecewa dan marah kepada Dea, sahabatnya yang baru saja meminta pacarnya. Esok hari, Rara memilih untuk menjauh dari Dea. Ia masih merasa kecewa dengan sahabatnya itu. Rara akan menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Tapi sepertinya Dea memang benar-benar ingin memancing emosinya. Lihatlah itu. Pandangan Rara tidak sengaja menangkap Dea yang sedang bersama dengan Boy. Dengan obrolan dan interaksi mereka yang sepertinya lebih dari sekedar teman. Dengan emosi yang berada pada ambang puncak yang melebihi amarahnya kemarin, Rara menghampiri mereka berdua dengan tergesa-gesa. "Apa kalian sudah merasa puas mempermainkanku?" tanya Rara dengan wajah memerah. Entah karena emosi atau fakta bahwa kristal bening telah mengalir turun dari kedua bola matanya. Kau ingin beralasan apa lagi, Boy? Aku tidak pernah melihatmu berinteraksi seceria itu ketika bersamaku," jerit Rara sembari memegang dadanya yang terasa sesak. "Dan kau? Aku tidak pernah menyangka akan mempunyai sahabat dengan wajah tebal sepertimu," lanjut Rara. Setelah kalimat itu ia lontarkan, Rara pun berlari menjauh dari keduanya dengan air mata yang mengucur deras. Sejak kejadian mengerikan itu, Rara dan Dea tidak pernah lagi berbincang dengan kalimat persahabatan. Untuk Boy, entahlah, Rara pun tidak pernah tahu dan tidak mau lagi berhubungan dengan lelaki itu. 6 tahun kemudian, "Kau dipecat." Tapi Dea, aku tidak mau tahu. Kau telah merugikan perusahaan, Rara. Dengan hasil kerja payahmu itu, kau telah memusnahkan jutaan rupiah. Sekarang segera angkat kaki dari perusahaan ini. Tolong Dea, aku tidak punya pekerjaan lain dan kita teman, bukan? Maafkan aku, Rara, tapi aku tidak pernah memiliki teman, apalagi seorang sahabat. Security, tolong bawa wanita ini keluar. Tidak, Dea. Wanita yang baru saja dipecat oleh mantan sahabatnya itu pun ditarik paksa oleh security untuk keluar dari gedung perusahaan mewah tersebut. Wanita dengan nemtek Rara di bagian dadanya itu berjalan keluar dengan matanya yang meluncurkan setetes cairan bening. Pukulan kuat terasa sangat sakit di hati Rara.
Apakah dia benar-benar marah padanya hingga wanita dingin itu bahkan tidak mengakui hubungan persahabatan mereka dulu? Bukankah seharusnya Rara yang marah karena pacarnya direbut? Dan apalagi sekarang, padahal dia tahu bagaimana kondisi keuangan Rara saat ini, dan wanita itu dengan tidak teganya memecatnya. Rara sebagai seorang bawahan sekalipun merasa sangat tidak terima, tentu saja. Rasanya Rara benar-benar menyesal telah berteman dengan ular seperti Dea. Rara pun berjalan keluar dari gedung perusahaan Dea dengan kecewa. Raut wajah yang menyedihkan dan dendam terlihat jelas di wajah cantiknya. Rara memutuskan untuk pergi ke taman yang berada tak jauh dari gedung perusahaan Dea. Ia butuh sedikit udara untuk mencerna semua yang baru saja dialaminya hari ini. Suara rintihan memasuki indera pendengaran Rara. Rara pun segera mencari sumber suara tersebut. Tak jauh dari tempat ia berdiri saat ini, ia melihat seorang wanita yang sekiranya seumuran dengannya sedang berjongkok dengan salah satu tangan yang memegangi perut ratanya. Ekspresi wanita itu benar-benar terlihat kesakitan, sehingga Rara pun segera menghampiri wanita itu. "Apa kau tidak apa-apa?" tanya Rara sembari menggenggam lengan wanita itu dan menopangnya agar bisa berdiri. "Perutku sakit, aku rasa penyakit gastritisku kambuh, obatku tertinggal di rumah," jawab wanita itu sedikit tergagap. Tanpa mengatakan sepatah kata lagi, Rara segera mendudukkan wanita itu di bangku taman, kemudian berlari ke apotek terdekat untuk membeli obat. Setelah beberapa saat, ia pun kembali dan langsung memberikan obat beserta sebotol air mineral kepada wanita itu. Tentu saja tanpa menolak lagi, wanita itu segera meminum obat tersebut. Setelah beberapa saat mereka diam dalam keadaan hening, Rara pun berinisiatif untuk berbicara duluan. Apa yang kau lakukan di taman ini?" Wanita itu tersenyum simpul kemudian menatap Rara. "Aku sedang mencari seseorang untuk masuk ke perusahaanku. Aku membutuhkan tenaga kerja dan kudengar di area ini terdapat banyak karyawan yang berkeliaran." "Kau butuh tenaga kerja? Dalam bidang apa?" "Perusahaan kami butuh tenaga kerja dalam bidang akuntansi. Kami sangat kesulitan dalam mencari tenaga kerja dalam bidang tersebut." "Tansi? Bukankah itu adalah bidang favoritku?" batin Rara. "Apa aku bisa melamar pekerjaan? Aku baru saja dipecat dari kantor lamaku, tetapi aku sangat menyukai matematika dan mendata," ucap Rara dengan nada girang yang tertahan. "Benarkah? Kurasa kau cukup meyakinkan untuk perusahaan kami." Wanita itu tersenyum manis kemudian mengulurkan tangannya. "Diana Rosian, kau bisa memanggilku Diana." Rara Carell." 3 tahun kemudian. "Direktur Rara, kuharap kau bisa menandatangani kontrak kerjasama ini." "Aku tidak bisa. Perusahaan itu telah berani memperbudak karyawan perusahaan ini. Lagi pula, aku akan menikah sebentar lagi." Tapi Shh, sudahlah, nikmati saja waktu luangmu kali ini dan beristirahatlah. Aku akan menemui Diana sebentar lagi." Baiklah." Wanita dengan pakaian branded yang menempel mulus di tubuhnya itu memasuki ruangan di mana hanya ada dirinya dan Diana yang sedang duduk santai di sofa. "Hei, bisakah kau tidak kaku seperti itu? Kau terlihat mengerikan, kau tahu?" Abaikan. "Bagaimana hubunganmu dengan Aldi?" tanya Diana bertubi-tubi. Sudahlah, Rara sudah terlalu sering mendengarnya, jadi ia hanya tersenyum miring sebagai balasan awal. "Aldi dan aku baik-baik saja. Apa kau lupa bahwa kami akan menikah besok?" ucap Rara sembari memukul pelan lengan Diana. Rara tidak akan pernah lupa tentang hari di mana Diana menyuruhnya untuk bergegas menuju ke sebuah kafe. Sesampainya di sana, ia justru dipertemukan dengan seorang lelaki tampan dengan jas perusahaan yang melekati tubuh atletisnya. Oh, apa kalian tahu? Rupanya Diana sengaja mempersiapkan kencan buta untuk Rara karena Rara jarang berinteraksi dengan lelaki lagi semenjak kejadian SMA-nya. Ya, dan berakhirlah Rara akan menikahi lelaki tersebut, yaitu Aldi Martin. "Aku hanya ingin tahu saja," balas Diana sembari mengerucutkan bibirnya. "Sudahlah, lupakan. Apa yang akan kita lakukan hari ini?" tanya Rara kepada Diana yang sedang asik memperhatikan kukunya. "Karena besok kau akan menikah, maka hari ini kita akan melanjutkan dan mengecek persiapan pernikahanmu dengan Aldi." "Lagi? Oh ayolah, kita tidak pernah beristirahat sejak persiapan ini dilakukan." "Hei, bukankah kau yang akan menikah? Apa kau mau saat kau menikah nanti bajumu terlihat jelek? Atau para tamu merasa tidak nyaman dengan ruangan yang panas? Atau anak-anak yang memuntahkan makanannya karena tidak enak? Apa kau mau, Direktur Rara?" Tentu saja tidak." "Bagus, kalau begitu ayo kita ke mall untuk mempercantik kuku kita." Sudah kuduga. Keesokan harinya,
adalah hari di mana diucapkannya janji sakral yang akan mengikat kedua insan yang sedang berbahagia itu. Rara berdiri dengan gaun cantik yang melekati tubuh moleknya, sedangkan Aldi berdiri di sisi Rara sembari merangkul mesra pinggang wanita yang baru saja sah menjadi istrinya itu. Para tamu berbondong-bondong datang dan memberikan selamat kepada kedua mempelai tersebut. "Selamat ya," ujar Diana kepada Rara dan Aldi. Untuk sementara, pernikahan ini berjalan dengan lancar. Namun ketika pandangan Rara menangkap sesosok wanita di meja makan nomor 10, suasana hatinya berubah. "Diana, siapa yang mengundang wanita itu?" ucap Rara sembari menatap tajam wanita yang sedang berbincang dengan tamu hadirinnya. "Siapa? Oh, maksudmu Dea?" Rara pun menganggukkan kepalanya mengiyakan pertanyaan Dea. "Aku hanya mengundang keluarganya saja." "Oh," balas Dea singkat. Waktu pun berlalu, acara berjalan dengan lancar hingga saat proses kata sambutan dari kedua pengantin tiba. Untuk sesi kata sambutan, dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk memberi kata-kata sambutan kepada para hadirin sekalian, kata MC yang memimpin acara tersebut. Rara tersenyum samar kemudian mengambil alih mic dari genggaman MC. "Terima kasih untuk para hadirin semua yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara pernikahan kami. Terima kasih pula atas ucapannya dan selamat menikmati waktu Anda semua. Saya di sini merasa sangat bersukacita atas pernikahan saya yang dulu hanyalah angan-angan semata. Kini hal itu tercapai dengan indah. Saya berterima kasih kepada Diana yang telah menjadi sahabat saya saat keadaan saya terpuruk setelah dipecat dari perusahaan yang tidak ingin saya sebutkan namanya dan telah merebut semuanya dari saya. Tapi saya senang karena saya telah menemukan jalan baru yang memberikan kebahagiaan yang berlimpah hingga saat ini." Diana pun mengernyitkan dahinya bingung. "Apa yang kau katakan barusan untuk Dea?" bisik Diana pelan. Berteman selama 3 tahun dengan Rara membuat Diana mengetahui rahasia kelam apa saja yang disimpan wanita lugu itu. Sementara kata sambutan diambil alih oleh Aldi, Rara balas berbisik, "Tentu saja, aku benar-benar tidak mengharapkan keberadaannya di sini." "Hei, bukankah kalian masih bisa berdamai? Hal itu sudah lalu, Ra. Biarkan dendammu itu hangus di telan kedamaian," ucap Diana prihatin. "Berdamai kau bilang? Dia sudah mengambil alih mantan kekasih dan karirku, Di." Rara pun memilih untuk pergi dari panggung pernikahan mereka, meninggalkan tanda tanya bagi sebagian tamu undangan dan Aldi. Diana memberikan isyarat agar Aldi tetap di panggung, sementara Diana dan Dea berlari mengejar Rara. Perasaan Rara masih campur aduk sekarang, sedangkan Diana dan Dea berhenti berlari tepat di depan Rara yang sedang terduduk murung. Melihat orang yang dibencinya datang, amarah Rara pun semakin menguar dan akhirnya ia memilih untuk meneriaki wanita di hadapannya itu. "Apakah kau belum puasa? Apa belum cukup masa depanku telah kau hancurkan 2 kali?" teriak Rara dengan wajah memerah. Anak sungai telah mengalir deras dari kedua matanya. Dia memilih untuk menghela napas dan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat hening, dengan suara hembusan napas kasar Rara, dia pun meluncurkan satu kata yang tak bisa diterima Rara atau tidak, yaitu maaf. "Maaf, hanya kata maaf setelah kekasih dan karirku telah kau hancurkan?" "Rah, kumohon, dengarkan aku dulu," ucap Diana menengahi keduanya. "Apalagi Diana, kau tahu kan apa saja yang telah dilakukan wanita ini terhadapku, dan kau sebagai sahabatku justru membelanya. Semua itu semata-mata hanya untuk melindungimu, Rah," ujar Dea pelan. Rara pun mengunci mulutnya sembari menatap tajam mantan sahabatnya itu. Diana pun akhirnya memilih untuk buka suara mengenai semua hal ini. "Dulu, saat kau masih menjalin kasih dengan Boy, Dea mendengar Boy sedang menelepon seseorang. Bahkan panggilan sayang tersemat dari mulut manis laki itu. Setelah dicari tahu, rupanya Boy sedang mengincar perusahaan ayahnya Dea. Seperti yang kau tahu bahwa Dea hanya percaya kepadamu saja, Rah. Makanya Boy tidak berani mendekati Dea. Ditambah lagi sifat Dea yang cenderung dingin. Hari dimana kau melihat Dea dan Boy sedang bersama, itu terjadi karena Boy yakin kau tidak akan memihaknya. Untungnya kau memilih untuk memutuskannya dan kau tidak akan dimanfaatkan lagi olehnya, Rah. Lalu mengapa wanita ini memecatku dari perusahaan ketika ia tahu bahwa kondisi keuanganku sedang kritis?" balas Rara tanpa menatap apapun. Telunjuknya menunjuk ke arah Dea meskipun pikirannya masih melayang ke fakta yang baru saja terbongkar barusan. "Rah, aku merasa sangat senang ketika kau bekerja di perusahaan yang akhirnya kau ambil alih. Ya, meskipun kita tidak pernah membicarakan hal lain selain perihal pekerjaan. Tapi ayahku tidak suka denganmu karena suatu pandangan ekonomi. Ia menyuruhku untuk menjauhimu dan berteman dengan orang-orang berkelas. Meskipun kita tidak akrab seperti dulu, aku masih menganggapmu teman, Rah. Dan aku tidak mau memutuskan hubungan pertemanan kita. Maka dari itu, aku memecatmu. Aku menelepon sepupuku Diana untuk membantuku berakting sakit di depanmu. Aku tahu kau tidak akan membiarkan orang wanita yang kesakitan tanpa pertolongan."
Untungnya, kalian dekat dan akhirnya berdasarkan informasi, aku menyuruh Diana untuk memperkenalkanmu dengan Aldi. Untuk saat ini, aku senang karena kau telah menjadi direktur di perusahaan Diana, cabang perusahaan milik keluargaku. Dan aku bangga padamu karena kedudukan jabatan kita setara sekarang, tidak seperti dulu. Kali ini, kau tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Sungguh, Ra, aku minta maaf. Maafkan aku karena aku menyakitimu bertahun-tahun. Aku tidak ingin memaksamu untuk maafkanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin sahabat kecilku ini menderita karena orang lain. Rara pun refleks menarik tubuh Dea ke dalam pelukannya. Tangisannya sudah tidak dapat dibendung lagi dan kini cairan bening itu tumpah dan membasahi pundak Dea. Bodoh, kenapa kita bisa sebodoh ini? Dea pun membalas pelukan hangat itu. Matanya pun ikut berkaca-kaca ketika mendengar lontaran protes dari Rara. Mereka pun melepas rindu dan menangis haru. Dina tersenyum kala melihat kakak sepupu dan sahabatnya kini sedang berpelukan setelah sekian lama. Sungguh momen yang harus diabadikan, pikirnya. Rara, Dea, Diana, teriak seseorang membuat ketiganya menoleh. Tak jauh dari mereka berdiri, Aldi datang dengan keringat mengucur dari pelipisnya. Rara, apa kau baik-baik saja? Tanya Aldi khawatir kepada istrinya. Aku tidak apa-apa, balas Rara sembari mengelap air matanya dan tersenyum manis. Dek, apakah yang kau lakukan terhadap istriku? Tanya Aldi kepada Dea, membuat Rara bingung untuk sesaat. Aku tidak melakukan apa-apa padanya, istrimu saja yang cengeng, balas Dea sembari tersenyum jahil. Dasar, ya sudah, kakak mau ambil minum dulu untuk Rara, jaga dia, oke? Aldi pun pergi. Rara menatap Dea dengan dahinya yang mengerut bingung. Hehe, aku juga lupa memberitahumu kalau Kak Aldi adalah kakakku. Dea, jerit Rara malu.